banyak buku-buku dalam sirah nabawiyah yang ditulis oleh penulis-penulis di zaman sekarang. Di antara sekian banyak tulisan tersebut adalah karya Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad yang judul aslinya As-Sirah An-Nabawiyah. As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhaw'il Masadiril Asliyah. Di Sirah Nabawiyah dan acuannya adalah sumber-sumber yang bisa dipercaya, dan itu sumber-sumber aslinya. Ya, bukunya dalam versi bahasa Arab, alhamdulillah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buku asli yang berbahasa Arab, As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhaw'il Masadiril Asliyah, dirasah. As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhaw'il Masadiril Asliyah, dirasah tahliliyah. Penulisnya adalah Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad, dosen di King Saud University. Yang alhamdulillah buku ini sudah ada terjemahannya. Nah, ini versi terjemahannya, biografi Rasulullah SAW, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik. Ini buku terjemahan dari As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhaw'il Masadiril Asliyah. Penulisnya Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Ini karya yang patut dan layak untuk dijadikan rujukan dalam bahasan. Nah, dalam buku ini penulis, yaitu Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad, menulis buku ini setelah mengajar sekian tahun. Pengalaman mengajar yang panjang yang beliau lakukan, dan beliau menyampaikan bahwa beliau mengajar di mata kuliah Sirah Nabawiyah ini sejak tahun 1397 Hijriah. Ya, kira-kira tahun 1977. Ya. Artinya pengalaman mengajar yang panjang itu, kemudian beliau coba sambil mengajar menulis bahan, kemudian menyusun, tulis lagi, disempurnakan. Akhirnya sampai tahun 1992 beliau kemudian memunculkan buku ini, dan ini cetakan pertamanya tahun 1992. Ada beberapa keunggulan yang menarik pada buku ini, bahwa yang pertama, buku ini disajikan dengan berusaha untuk sebisa mungkin semua bahasan dalam Sirah Nabawiyah tersampaikan. Artinya ada sisi syumuliyahnya, komprehensifnya. Jadi semua bahasan dari awal sampai dengan akhir, dan beberapa detail bisa kita dapatkan. Misalnya pada detail yang berhubungan dengan Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik apa? Lalu kemudian dari Masjidil Aqsa kemudian naik ke langit. Menggunakan apa? Buku ini mencoba untuk menggali, mencoba untuk mencari riwayat tersebut, dan kemudian selalu setiap bahasannya karena komitmen untuk mengacu pada sumber-sumber otentik, maka sudah pasti harus mengacu pada Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, riwayat-riwayat yang sahih. Makanya beliau berusaha untuk menyajikannya dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau hadis dipastikan hadisnya, derajatnya, statusnya sampai pada tingkat sahih. Ini kalau terkait dengan hadisnya. Dari hadis-hadis yang sahih. Jadi riwayat tersebut kalau tidak di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian kitab-kitab hadis lain yang memuat hadis-hadis yang sahih. Kemudian selain kaya isinya, jadi keluasan bahasannya, kedalaman isinya, juga memastikan riwayat-riwayat yang ada diupayakan sebisa mungkin mendahulukan riwayat-riwayat yang sahihah. Yang menarik dalam buku ini adalah selain alur cerita dipertahankan sebisa mungkin supaya menjadi kisah seperti Sirah Nabawiyah, di bagian akhir setiap potongan-potongan kisah disajikan beberapa pelajaran yang bisa diambil. Maka buku ini selain bisa menjadi buku rujukan untuk belajar
kronologi sirah nabawiyah, tapi juga kita belajar fikih sirahnya. Kita belajar pelajaran apa yang bisa diambil dari sirah nabawiyah. Jadi kalau kita misalnya ingin lihat peristiwa hijrah ke Habasyah, apa pelajaran yang kita bisa ambil? Nanti kita bisa buka di bahasan tersebut. Di bagian akhir pembahasan tentang sub-bahasan tersebut, kita bisa dapati ada pelajaran pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini penting bagi kita yang belajar sirah nabawiyah, karena kita perlu untuk mendapatkan bimbingan dan mendapatkan pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Apa hal-hal yang kita bisa ambil? Oleh karena itu, buku ini termasuk salah satu buku rujukan yang layak untuk dimiliki. Kalau yang kebetulan ingin mendapatkan versi PDF-nya, bisa masukkan ke mesin pencari di internet dengan masukkan kata kunci As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhaw'il Masadiril Asliyah. Agar lebih mudah, setelah dituliskan As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhaw'il Masadiril Asliyah, ditambahkan dengan huruf Latin PDF. Nanti kita akan dapati buku ini dalam bentuk versi PDF-nya. Kalau buku aslinya yang ada di tangan saya ini versi cetakan pertamanya sampai dengan terakhir, halaman terakhir adalah halaman 928. Itulah bagian daftar isi, bagian akhir. Nah, kalau yang mencari versi terjemahannya, sementara ini yang saya dapati baru satu penerbit ini yang menerbitkan terjemahan tersebut. Di biografi Rasulullah atau Sirah Nabawiyah fi Dhaw'il Masadiril Asliyah, berdasarkan sumber-sumber yang otentik, sumber-sumber aslinya. Dirasah Tahliliyah, sebuah studi analitis. Ya, kemudian kalau diterjemahkannya di sini biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik. Bagi yang menghendaki untuk belajar sirah sekaligus juga belajar fikih sirah, buku ini layak menjadi salah satu rujukan dan mengisi perpustakaan kita. Demikian, mudah-mudahan ulasan singkat tentang buku ini bisa menjadi informasi tambahan untuk kita yang ingin belajar sirah nabawiyah. Meskipun bisa jadi mungkin bagi pemula buku ini terasa berat karena tebalnya. Ada buku yang lain yang mungkin lebih ringan. Insya Allah pada kesempatan yang lain ada ulasan tersendiri. Demikian, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.